Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ustaz Dr. Muhammad selaku Direktur Bid'ah Hikmah dan Ustaz Zahidullah khusus selamat yang telah mengatakan ternyata sudah 4 kali luar biasa, dan seluruh Ustazah dari jajaran SD Mutiara ataupun yang ikut ambil sanad tentu luar biasa ya, dan kita sudah mengenal langsung bagaimana perjuangan Ustazah Endah untuk menyelesaikan hal-hal. Jadi saya jadi teringat guru saya sendiri. Salah satu guru saya. Jadi alhamdulillah saya lewat hafaz ini, alhamdulillah sanatnya dari 6 guru. Yang hafaz ya. Jadi saya termotivasi juga dengan guru saya yang Juli kemarin saya kunjungi di Bogor. Beliau asli Dempet, Demak, ya Ki Hajar Maksum. Jadi ketika saya ngaji ke beliau 2002-2005, alhamdulillah 2 kali khatam suruh Mesir. Itu saya selalu terakhir, pasti ngobrol-ngobrol ya. Jadi beliau sampaikan gurunya 13, jadi pindah masuk ya tambahkan nama Arwani dan sebagainya ke Kalauan sebagainya sampai di Bogor akhirnya beliau di sana. Alhamdulillah itu termasuk yang menjadi motivasi saya. Saya ditantang di mana gurunya lebih dari beliau. Alhamdulillah ngaji Quran ini kita sudah 16. Jadi guru ngaji Quran kita sudah 16 ya. Di Indonesia, di Mesir, bahkan ada dari Afrika Selatan, dari Cape Town oleh Syekh Muhammadin Samuels ya. Saya mengaji qiraat Asim riwayat Hafs Subah, kemudian Ibnu Katsir riwayat Al-Bazi dan Kumbul. Jadi apa namanya itu salah satu guru saya langsung ya, Syekh Hasan Mahmud Syarif. Beliau muazzin dan imam di Masjid Maktabitas, masjid tertua ya, saya juga masjid tertua di Afrika ya. Dan disitulah saya bisa merasakan bagaimana dulu mungkin Abdullah bin Aswad mengajar di situ, Imam Syafi'i juga majlisnya di situ, Imam Rais juga di situ. Jadi banyak ulama-ulama yang di situ gitu ya. Bahkan di tiang kita masih ada buat tulisan itu saya. Jadi ingin merasakan bagaimana suasana belajar zaman itu. Jadi saya menunggu guru saya, gak ada tidur dulu datang maghrib, karena sehari itu ya saya sehari kadang ngaji bapak guru gitu. Jadi kadang-kadang mungkin menjaga saya kuliah kan nggak kuliah, tahun 4 nggak kuliah karena sibuk menyelesaikan Al-Quran. Tahun kedua jadi alhamdulillah 2012 salah satu guru saya Hasan itu beliau cerita juga. Jadi beliau mulai menghafalkan umur 30-an dan beliau sudah punya anak dan bekerja di bengkel. Itu guru saya, Syekh Hasan Mahmud Syarif ya, yang kalau saya ngaji itu malah ngopi saya, ngasih uang 1 pound 2 pound. Nah, ini termasuk guru yang saya seperti anak sendiri gitu. Jadi kayak Ramadan, bisa ke Ramadan itu saya dicari, ya Fin, saya dicari beliau di kandang begini, saya ajak ke depan, didudukkan di kursi orang sekarang, beliau saya duduk di situ. Jadi rata-rata kalau orang Indonesia nanti pasti Amr bin As itu pasti ditanya saya gitu, kamu arif nggak? Itu hampir semua termasuk
anak baru yang datang, saya nggak tahu siapa, pasti dia ngembok saya, itu dapat salam dari ini. Jadi sampai pekerja di situ apa sama saya semua. Jadi rata random message Amr bin As pasti saya dicari. Kamu kenal ini nggak? Kenal ini nggak? Ya itu salah satu guru saya. Jadi beliau kira 49 dan umur 30-an itu baru mulai ngaji masuk markirat. Ya, beliau sudah punya anak dan kerja di Bogor. Begitu juga Ibnu Jazari. Kalau baca biografinya itu, beliau lahir tahun 751, ya, tahun 778 di Sumatera itu beliau 3 kali datang ke Mesir. Dan kalau nggak salah kedua kali beliau sudah bawa anak beliau Muhammad Al-Jazari. Jadi bisa dibayangkan ya, dari Damaskus ya, ke Mesir bawa anak ya, masih talaki. Bisa dibayangkan anaknya mungkin baru setahun 2 tahun. Ya, anak pertama beliau. Iya diajak untuk Jadi mungkin saudara kita ini sudah mewakili sebagiannya. Nah, tanya teman-teman tuh yang belum punya beban tanggungan yang lain gitu ya, belum punya anak, belum ngajar SD dan sebagainya begini, tentu harus tadi betul terpacu bagaimana demi selesai. Nah, itu juga menurut tangan saya dari berarti semua 31 12 selesai, ya berarti semua 31 selesai kira semua. Itu juga apa? Ya, itu tantangan kepada saya untuk dari guru itu gimana gurunya juga lebih dari kayak itu ya, dan juga bisa menyelesaikan alhamdulillah selesai semuanya beratnya ya, jadi betul yang Pak Salza itu tambahan ya, tapi ada sangatnya ya, untuk ini proses masih panjang ya, silakan nanti semoga bisa baca riwayat dan termasuk ketika saya dengan Syekh Hasan ini tadi, saya Hasan Musyarif, saya 2008 itu 2011 selesai. Jadi dengan beliau nggak cuma serubuk. Di 2008 itu juga saya ngaji ke Syekh Mahmud Ibrahim, pengajar Qiraat di Syubrosa. Itu 2 bulan selesai. Subro Masri, bahasa Jawa, terus Arabsis, jadi ya kekembang ilmi. Jadi begitulah mengaji ya. Jadi jangan sering pindah-pindah. Jadi 4 tahun, tapi saya jalan betul. Jadi serubuk gitu. Beliau cuma punya hafaz. Kemudian di Subro itu saya 2 bulan selesai setahun. Kemudian ngambil qiraat ke Syekh Hasan namanya. Ini kalau buat cerita mungkin saya ditanya ya, naik metro di atas masih tua, sebagai darah di antara 2 Hasan ya. Yang satu Hasan Musyarif, yang satu Hasan Rojab Umat Rojab. Dia adalah anggota Lajnah Tasih Musyarif ya. Itu juga saya punya kenangan semua yang di guru itu. Bagaimana guru itu pas guru saya, kalau saya suruh beli Ibnah Rumi, beli makanan, saya disuruh ya, saya yang disuruh. Ya, orang Malaysia banyak. Ya, tapi karena bahasa kurang mungkin mereka, jadi saya selalu disuruh ya. Dan tentu kenangan ketika datang libur kita, beliau senang kita datang. Jadi, tapi ketika saya mengaji dengan Syekh Hasan yang amat saya juga nggak tahu saya mengaji dengan guru yang lain. Jadi gimana menjaga perasaan guru. Nah ini juga sama kisahnya Syekh Abdullah Yusuf guru kita Eman Swek. Beliau menjaga membaca Syekh Muhammad Sulaim. Dia hanya punya sabah dan punya subro. Beliau mengaji ke guru lain yang punya kubro. Tapi beliau diam-diam gitu. Jangan sampai guru ini tahu. Baru selesai. Begitupun ketika saya selesai dari Syekh Hasan bisa cerita, saya sebenarnya ngaji ke tempat lain, ke Syekh Hasan Rojab ya. Beliau juga cerita, oh itu guru saya juga, karena dulu si 4 qiraat beliau yang ngajar, padahal umurnya cuma selisih 3 tahun. Karena tadi beliau sudah tua kan, sudah 30 termasuk
muhakirat. Jadi ada saya ini beliau ceritakan saya. Kemudian di 2011 itu saya izin kepada Syekh Hasan itu, saya ingin ngaji ke guru antum. Nah, jadi namanya Syekh Abdul Fatah Madkur Bayumi. Ya, itu guru yang tertua, kelahiran tahun 32, wafat tahun 2020 kemarin kalau salah. Jadi Syekh Abdul Fatah Madkur ini saya sudah nelpon 2011, baru bisa ngaji 2016. Karena beliau adalah guru senior yang murid Syekh Muhammad Ali Atobah. Ya. Gurunya Syekh Erata di Syekh Abdullah Aziz Yusuf itu muridnya Syekh Ali Atobah. Jadi alhamdulillah saya bisa ngaji dengan guru yang seleting dengan gurunya Syekh Mansur. Jadi beda ya. Mengaji dengan guru yang sepuh sudah 80-an 90 tahun itu beda. Ya. Dan tidak mudah untuk bisa bertemu. Jadi dengan wasilah Syekh Hasan tadi, beliau ngajak saya antar beliau untuk jumpa dengan Syekh Kibar. Karena kalau kita berdiri nggak bisa, nggak punya akses pasti, ya nggak punya akses. Akhirnya bisa jumpa beliau dan di rumah beliau, beliau itu berkawan dengan orang-orang semua, Syekh Khalil Busori, Syekh Bin Sawi, Syekh Abdul Basit, Syekh Sa'rawi. Jadi di ruang itu foto semua dengan orang-orang yang luar biasa, tapi hidup tetap sederhana. Ini yang juga saya sebelum pulang ke Indonesia 2019 lalu saya pamitan juga. Saya pamitan bersama Syekh Hasan ini ke Syekh Abdul Fatah Madkur Bayumi. Jadi alhamdulillah membaca ke beliau riwayat Hafiz yang Syatibiyah dan Thayyibah, dan juga matan tajwid termasuk matan Salsabil Syafi dari guru beliau langsung. Nah, jadi alhamdulillah untuk matan itu alhamdulillah juga termasuk saya langsung belajar dari murid yang ngarang manzumah itu. Kemudian juga salah satu guru saya Syekh Ridha Ali Darwish, saya juga ingin ngaji ke beliau lagi, masuk misbah pada sunni. Sekarang gua pemilik senatar tinggi. Itu juga perlu waktu, nunggu setahun. Ya, nunggu setahun nanti. Jadi begitulah yang saya dapatkan, bagaimana sebenarnya belajar itu betul terlihat seberapa kemauan kita. Ya. Jadi saya ngaji itu ngantri. Ini kalau kesehatan yang di Suburo itu karena ramai yang ngaji, kita pasti sehari sebelum sudah tanya besok jam berapa, jam 9. Begitu jam 9 kita datang sudah ngapiskan orang, kamu setelah ini datang jam 9 duduk di masjid baru bisa ngaji menjelang asar. Ya, kita nggak kemana-mana. Alhamdulillah zaman itu nggak ada WA, nggak ada IG, aman zaman itu. HP ya ngaji aja. Paling belum kan ngobrol mas sebentar gitu kan, nggak ada yang lain. Gitu yang berjalan. Ya. Kadang-kadang sudah mau asar beliau, wah bisa aja. Sudah ngantri karena kita suruh pulang, itu biasa. Termasuk dengan Syekh Hasan yang di kamar beras itu. Jadi saya dari Syekh Hasan Subro, saya kereta bawah tanah kamar binas. Mau digigit itu 1,5 jam. Saya punya kartu itu Istirok Metro, itu kartu ini awal langganan Metro. 22 pon untuk 3 bulan. 22 pon untuk 3 bulan. Jadi mengirim, ya. Jadi apa namanya? Sekarang sampai sana gitu, saya istirahat dulu. Kadang saya nelpon, oh saya nggak bisa datang. Jadi kita sudah nunggu 2 jam 3 jam, dia nggak datang. Itu bagi kita biasa. Ya. Terus ada guru saya lagi namanya Syekh Ahmad Sobir Al-Minawi itu di markas Nasrani. Itu sama. Datang zuhur bisa ngaji karena cuma sehalaman selembar maghrib. Ya. Jadi kalau yang antum merasakan terus daerah betul suka kabur-kaburan, kadang blunder, kadang kosong, nggak ada ini ya. Ya semua kembali ke masing-masing. Ya, semua kembali ke masing-masing. Ya.
Maka suatu ketika Imam Asim, ya, Imam Asim bercerita kepada Syu'bah, Syu'bah, kamu mau ngaji, mau gak kamu ngaji seperti ngajinya Yahya Wasabi? Ya, Yahya Wasabi, dia setoran cuma satu ayat, one day one ayat. Bisa dibayangkan ya, 17 tahun akan selesai ya, dengan Ibnu Qayyim ya. Tapi berkah kesabaran Yahya Wasabi ya, beliau punya murid namanya Sulaiman Al-A'mash. Ini termasuk imam qiraat yang 14 tambahnya 4. Imam Al-A'mash ini punya murid Imam Hamzah, punya salah satu imam qiraat. Murid Imam Hamzah salah satunya adalah Ali Al-Kisai, itu juga imam qiraat. Ya. Khalaful Ashir itu muridnya Kisai juga cucu muridnya Hamzah dari Sulaim bin Isa. Lihat berkah sabarnya Wasabi, muridnya, cucu muridnya, cicit muridnya menjadi orang-orang besar. Ini contoh bagaimana kesabaran orang dulu belajar. Ya. Maka pernah dikisahkan juga ya, bagaimana Ibnu Abbas ya, ketika itu mau ngaji sama Sabi, mereka sepantaran beda sedikit. Ya. Ketika lagi istirahat ya, sama keluarga, gimana mau saya buka? Gak usah nunggu. Ya. Jadi mungkin ilmu sabar ini mungkin yang saya lihat belum muncul. Ilmu sabar artinya mempersiapkan diri sendiri juga ya, untuk sekolah gitu ya. Jadi saya sampaikan tidak ada istilah libur bagi penghafal Quran. Jadi mau liburan ada guru nggak ada guru ya terus ngaji gitu. Itu yang penting. Ya, jadi bukan karena ada guru baru mulai ngaji, gitu ya. Kalau nggak ada guru ya nggak ngaji. Ya. Itu yang terbalik. Gitu. Jadi mau ada guru nggak ada guru, mau ada yang melihat nggak ada yang melihat, ya tetap ngaji. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi begitulah apa namanya yang kita rasakan. Jadi saya dengan Syekh Muhammad bin Syamal itu juga itu pada subuh saya harus ngaji. Ya. Kebetulan beliau dari Afrika Selatan, lagi ke Mesir ngambil sanad juga. Ya. Kebetulan saya nggak terlalu jauh, saya datang ngambil. Ya. Untuk sampai pas sekarang ini baik dulu saya ini baik sebenarnya. Kalau saya ceritakan semuanya, ya, semua guru punya kenangan masing-masing. Intinya apa? Susah payah kita ya untuk jalan kaki, kadang nggak makan siang, ya, kadang-kadang pulang kemalaman, ya begitulah ya sampai nggak masuk kuliah ya. Hanya untuk mengalahkan menyelesaikan Qurannya. Ya. Karena saya ke Mesir pun juga sudah berumur, karena saya banyak mengabdi di pondok. Ya. Jadi saya sebelum masuk pondok sudah mengabdi setahun. Ya, tugas-tugas pesantren semua, jaga kantin, ngurus DP, ngurus kebun, nyari nangka, nyari pisang, bersihin kelaras, itu saya lakukan. Baru kelas tahfiz, baru aliyah. Ya. Setelah itu pengabdian setahun, karena banyak senior yang balelo, jadi 5 tahun. Saya jadi 3 tahun. Ya. Tapi kiai saya manggil saya, nanti kamu masuk. Dia bilang saya itu dari pesantren mungkin yang pertama dapat beasiswa yang dari Departemen Administrasi di masa IMR Samalu. Sementara senior semuanya dulu terjun bebas pakai biaya sendiri. Jadi zaman saya itu ya udah naik kelas 9 orang. Ya sorry, nah itu asing. Jadi saya ke Mesir sudah umur 24. Ya, saya ke Mesir sudah umur 24 ya. 2005 ya, 2004 umur 24 ya. Dan saya kalau mau turuti sebenarnya ya, begitu lulus saya sama Pur ditawari besok ngambil ekonomi. Kalau saya turuti saya 2006 udah selesai satu sebenarnya. Cuman saya nggak mau, saya
mau Qurannya. Ya. Sambil saya tugas BTU, bagian keuangan yang ngurusi ya semua di pondok. Ya. Itu saya tak izin lagi untuk ngaji ke Kiai Maksud tadi dari teman tadi. Seminggu sekali saya datang ke tempat beliau. Sore datang setengah juz, pagi setengah juz, esok pulang. Selama 3 tahun alhamdulillah hatam 2 kali. Ya, hatam 2 kali. Perjalanan ke situ pun hampir 2 jam ke tempat Kiai Maksud itu. Ya. Jadi tidur ya di ini masjid sini begini. Jadi ya gitulah kalau diceritakan kayak panjang ya bagaimana intinya saya bisa bercerita karena saya mengalami ya gitu ya, mengalami itu bagaimana sabarnya kita dengan Al-Quran ya. Ini kalau saya ceritakan 16 ya ini karena nggak cukup waktunya 16 guru-guru saya ini kalau saya ceritakan satu belum gimana karena apa ya, luar biasa ya. Intinya ya sejauh mana kita sabar dengan Al-Quran, begitulah juga Al-Quran akan sabar sama kita. Baca ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.